sih dalam hidup tidak pernah peduli siapa kamu, orang itu tidak akan pernah peduli uh, air matamu. Yang mereka tahu adalah bagaimana cara memanfaatkanmu. Dan banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan bahwa kehidupan ini saling memanfaatkan. Jika kamu tidak bermanfaat lagi, kamu akan didepak keluar. Itu fakta. Itu fakta. Nggak bisa kita mengatakan, oh enggak, Miss, ini enggak. Selagi kamu bermanfaat, kamu akan tetap dimanfaatkan. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan kita awali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. Di pagi hari ini sudah guys. Telat 1 jam ya. 1 jam seperapat ya. Tapi serapa porek kahanan, namanya hidup ini kadang ya telat, kadang ora. Soalnya lagi masangi panel surya. Nah, ini saya nanya, burung rungkat rek, Cek, mulai. Saya nanya nih, baju ini bagus nggak? Bagus nggak sih? Bagus nggak? Menurut kalian baju saya bagus nggak? Ya, ini saya sangat senang sekali ya. Kalau ini gunungan ya, kalau kalau orang Jawa gunungan. Jadi isinya jagat raya itu semuanya ada di sini, di gunungan ini. Jadi eh bagaimanapun juga, saya secara pribadi masih keturunan orang Jawa, betul, baju Jawa. Jadi saya merasa bangga dengan saat saya pergi kemana-mana memakai baju ini, terasa saya itu sangat bangga. Saya sebagai orang Indonesia, saya merasa bangga dengan pakaian saya. Saya itu bangga dengan daster-daster, batik-batik. Saya kurang tahu ya. Saya sangat senang banget dengan adat istiadat Jawa. Secara kejawen itu saya sangat bahagia sekali. eh Ojo dodolan baju nih Miss kukut nanti. Iya sih aku daster kurung payu-payu era nek wong tuku daster e. Pas tuku bakso lali nih. Ku wong Jawa wayang kulit. Iya. Jadi saya itu aku kira oleh dodolan lho mbek arek-arek kira. Ki piye konsepnya lho? Bagus itu Miss. Iya, terima kasih sekali ya teman-teman. Kehidupan saya itu semoga bermanfaat nih. Hari ini saya mendapatkan satu curhatan dari orang-orang di sekitar saya yang ada di Indonesia mengatakan, Miss Yudi, banyak orang itu di depan Miss Yuni sangat baik sekali. Tapi ternyata di belakang Miss Yuni itu ngerasa nih. Saya bilang, gak apa-apa. Tapi Miss Yuni itu orang terdekatmu loh. Saya bilang, gak apa-apa. Nyatanya dia di depan saya nggak berani ngomong kok. Kenapa? Berarti dia ada di belakang saya. Karena kalau dia memang benar, dia bisa berbicara di depan saya. Tapi orang itu pejabat loh Miss bilang gitu. Kalau pejabat kenapa? Kalau pejabat nggak suka sama saya, ya lucu aja. Apakah saya mengganggu aktivitas mereka? Kan tidak. Dan kalau sekelas pejabat aja nggak suka sama saya, terus kenapa? Apakah itu akan membuat saya berhenti untuk menolong orang? Oh iya, setelah Miss Juni pergi, diomongin gini, diomongin gitu. Terus ini Miss Juni kita ada planning seperti ini, seperti itu. Oke, kamu jalan sama Miss Juni, tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Jadi jangan ngomong sama Miss Juni ya, kalau aku yang kenalin ya. Jadi banyak orang sekali itu takut atau nggak suka sama saya nggak tahu lah. Masalahnya di mana? Tapi Miss Juni dimanfaatkan. Oh ya, saya dimanfaatkan oleh pejabat? Tidak. Saya merasa bahwa saya juga memanfaatkan pejabat. Untuk pemulangan jenazah, untuk orang sakit, saya tetap harus koordinasi dengan pejabat. Jadi kalau ada yang mengadu domba bahwa saya itu dimanfaatkan atau bermanfaat untuk pejabat, ya enggak juga. Karena saya sendiri untuk kebutuhan saya, untuk pemulangan jenazah, untuk orang sakit, saya nggak peduli pejabat itu suka sama saya atau tidak. Ngerasani saya atau tidak. Oh, saya ini orang kecil kok. Saya ini orang kecil, santai aja. Tidak, jangan sampai mempertaruhkan jabatanmu untuk membenci saya. Kalian itu mati-matian untuk menjadi pegawai negeri. Jadi kalau hanya untuk membenci saya, percuma. Loh, saya ini bukan siapa-siapa. Oh, iya lali lah aku tahun 2029 nanti nyalek aku rek. Nyalek. Ah, nyalek ya? Apa itu nyalek ya? Dapil luar negeri. Ya, mungkin mereka takut kalau aku jadi pejabat gitu ya. Wes iki info-info keramik iki orang-orang yang jualan keramik wes DM ke saya ya, siap-siap aja kalau saya jadi janji saya ya wes tak tekel kabeh ben ndlosor kabeh. Lek udan-udan ben plorotan teko Bandung sampai teko
Banyuwangi. Ya, sebenarnya kalau pejabat tidak suka sama saya, itu saya rasa saya tidak peduli ya. Bener nggak sih? Karena saya juga tidak perlu mencintai mereka, suka sama mereka. Bener nggak sih? Jadi wes gak masalah, wes kalian mengadu sama saya, menceritakan tentang Miss Yuni sama dirasani pejabat ini, Miss Yuni sama dirasani pejabat itu, Miss Yuni ini ada yang nggak suka sama Miss Yuni, Ben, orang ngurus aku los rek. Lah ngapain saya itu bingung dengan mereka yang tidak suka sama saya? Kenapa saya tidak fokus sama orang-orang yang mencintai saya? Wih, sopo sing mencintaimu? Yun, Yun. Dapuramu. Jadi saya itu secara pribadi tidak fokus sama orang yang membenci saya, tapi saya fokus kepada orang-orang yang mencintai saya dan juga masih mempercayai saya. Lah percuma saya fokus sama mereka. Lah wong aku dirasani malah fokus sama mereka. Jadi orang ngurus yang saya tahu, saya mencoba bermanfaat buat orang lain, memuliakan jenazah, selebihnya wis urusanmu. Ono sing ngomong Yuni ki ya bermanfaat, bisa dimanfaatkan. Halah cangkeme Yuni kayak ngono, halah wis ben. Bahkan saya mendengar rekaman-rekaman mereka mengelek-ngelekkan saya. Kok iso sekelas pejabat iki lho kerekam karo koncone dhewe dikirim ndek aku. Ya Allah Gusti, Gusti. Kok iso? Ketunggu yuk aku malahan. Halah, kok iso-iso nih gitu loh. Terjebak dalam situasi yang tidak memungkinkan. Iki piye konsepin loh. Ngawasane saja nih. Ya jelas loh suaranya rek. Jelas banget suara mereka mengelok-ngelokkan saya itu. Aduh, gak bisa dibahas ya apa to rek. Wong aku ki rakyat cilik ya. Lah sekelas pejabat, sekelas dirimu, dirinya. Lah kamu ngomong sama orang nggak suka sama saya gitu manfaatnya apa? Mosok sekelas pejabat kowe sekolah dukur-dukur main drama sama aku gitu. Lah wong kene wong desa, wong melarat. Sopo sing mencat aku? Yang bisa mencat saya itu Gusti Allah. Aliane minggir. Kok ngalang-alai takdir Tuhan loh. Ya ora enek-enek rumah aku ya. Jadi buat salam orang-orang yang membenci saya ternyata terekam oleh temannya, hati-hati saja. Di antara orang baik ada satu orang jahat. Di antara orang jahat ada satu orang baik. Percaya itu. Jadi hati-hati lek ngomong walaupun kamu pejabat, walaupun apapun, walaupun orang biasa, hati-hati disampaikan. Podo karo wong nulis SMS-an karo wong. Rahasia ya ini antara kau dan aku akan ada di belakangmu. Tapi rahasiakan dari Miss Yuni. Hmm, HP ini kecekel aku rek. Ya semua rahasia ya roh kabeh no aku. HP ini dikekne aku. Semua rahasia saya buka. Tapi saya tidak pernah mengumbar aib mereka juga. Saya tidak pernah membuka aib mereka juga. Percakapan kalian semuanya tentang saya. Wah, aku lagi ngedangi awakmu loro ki Miss Yuni ndek kono apa ora? Ora aman, Bro. Nah, sing loro ya ngono misan. Padha kurang ajare. Walah, gak usah wedi Miss Yuni. Aku yo ora njuk tulung Miss Yuni, Tapi giliran loro njuk tulung aku. Kan jangkrik pada waktunya. Tapi saya marah enggak? Enggak. Enggak ada manfaatnya saya marah. Karena saya percaya kebusukan itu akan keluar pada waktunya. Nek gurung wayahe keluar ya ora apa-apa tak tanteni. Masa tak omongi tak anteni patine baru kecongak. Tapi ya memang ada orang yang menghina saya terus semuanya itu terlihat. Kok bisa-bisanya gitu loh. Bener nggak sih? Jadi sebenarnya kalau kamu ingin menghina orang lain, pastikan orang itu tidak tahu. Jadi saat kamu hina orang itu tahu dan orang itu diam, pura-pura tidak tahu itu terlihat cengah. Kamunya terlihat cengah. Sama kayak anak yang bilang saya nggak punya KTP Hong Kong. Kelihatan sekali kalau dangkal. Otaknya itu dangkal. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu berapa lama Yuni itu ada di Hong Kong. Berapa lama Yuni itu jadi babu. Berapa lama Yuni itu menikah. Jadi mereka mengatakan bahwa Yuni nggak punya KTP. Betapa dangkalnya dia saat dia mengatakan bahwa Miss Yuni itu backlistan Makau. Begitu dangkal. Karena apa?
Dia berpikir orang lain tuh sama dengan dia. Sangat picis sekali, tau nggak? Otaknya itu nggak nyambung. Kenapa? Dia membandingkan kehidupan orang lain dengan ilmunya dia. Jadi dia mengira-ngira bahwa kalau orang keluar masuk Hongkong itu pasti visanya nggak turun, KTP-nya nggak turun. Itu karena dia melakukan hal seperti itu. Bahkan bisa jadi dia itu terbuang dari Hongkong, nggak bisa masuk Hongkong. Ini yang pertama. Yang kedua, orang berbicara tentang saya di backlist di Macau dengan mendapatkan informasi dari orang lain. Mendapatkan informasi dari orang lain tanpa menyelidiki. Ya artinya apa? Ilmumu sedangkal itu. Begitu juga dengan perhitungan donasi. Karena mereka tidak pernah tahu bahwa ada pernah seorang manusia yang sudah meninggal dunia sampai tidak layak dimandikan gara-gara mencari uang donasi. Jadi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya semua itu rezeki dari Tuhan. Tuhan yang atur, bukan kita yang atur. Jadi saya merasa bahwa, oh ini mangan duit donasi. Kalau memang benar saya memakan uang donasi, biarkan saya sama Tuhan saya yang bekerja. Kenapa? Kamu mau jadi malaikat gitu tiba-tiba turun ke bumi gitu? Hah? Sekarang Pak Hakim sama Pak Polisi aja udah salaman kok. Ayo, ayo dia salaman, lebu swargo bareng. Berbaik sangkalah pada manusia lain. Berbaik sangkalah sama manusia lain. Ono telepon masuk, Rere. Halo? Halo. Ya, Mbak? Halo. Iya, Miss Yuni. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.